Perkenalkan, nama saya Hanif Muhammad Musin dengan nomor induk mahasiswa 104150025. Nah, untuk judul tugas akhir kali ini saya mengambil judul Perancangan Living Museum di X TPA Leuwi Gajah. Ini latar belakangnya di mana digagasi oleh peristiwa 21 Februari 2005 dan Hari Peduli Sampah Nasional yang selalu diperingati setiap tahunnya. Nah, ini site plan-nya di mana lokasi site berada di level ketinggian yang paling tinggi dan tidak berada di ketinggian atau garis kontur yang curam. Nah, dan juga di dalam lokasi site tersebut menerapkan konsep cut and fill, di mana ada potongan garis kontur yang dipotong dan ditambahkan. Kemudian ini orientasinya. Nah, orientasi itu sendiri mengarah kepada kampung adat Cirende, di mana kampung adat Cirende ini berada di bagian selatan dari lokasi site. Nah, kampung adat Cirende ini sendiri mereka selalu memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, yang dimana Hari Peduli Sampah Nasional ini digagasi oleh peristiwa 21 Februari 2005 silam, dan dimana lokasi site ini adalah dimana tempatnya tempat yang selalu dijadikan untuk upacara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional oleh warga Kampung Adat Cirende. Dan warga Kampung Adat Cirende termasuk salah satu yang selalu memperingati setiap tahunnya. Dan jauh dari sebelum itu, ketika TPA Leuwi Gajah masih beroperasi, mereka lah yang salah satu yang merasakan imbasnya terkena polusi udara selama belasan tahun. Nah, oleh karena itu orientasinya mengarah kepada Kampung Adat Cirende. Kemudian sirkulasinya, yang bagian ini ada sirkulasi untuk kendaraan, di mana kita tahu lokasi site berada bukan di jalan protokol. Ya, jadi jauh dari jalan protokol. Kemudian ini ada jalan utamanya. Nah, di sirkulasi kendaraan memasuki bagian selatan, kemudian keluar di bagian timur. Nah, kemudian untuk sirkulasi pejalan kaki itu berada di side entrance, yang dimana ada side entrance di bagian barat dan memiliki banyak akses. Pertama, akses menuju monumen sampah. Kedua, akses menuju bangunan utama. Kemudian akses menuju musola, akses menuju kafe. Nah, ini penzoningannya, di mana ada beberapa tipe. Yang pertama private, semi private, dan public. Tentu saja bagian zona yang private itu berada di bagian utara dari bangunan utama, di mana yang memiliki kersinggungan langsung dengan site di luar site, dan berbahaya karena bagian dari luar site memiliki ketinggian kontur yang curam. Dan kemudian di bagian office tentu saja. Nah, kemudian bagian publik, yaitu musola tentunya, bangunan utama, kemudian monumen, plaza, amphitheater, dan semi publiknya hanya untuk pengunjung yang datang, yaitu kafe. Nah, kemudian aksesibilitas, dan kita tahu sebelumnya saya paparkan juga bahwa lokasi site ini berada di bukan jalan protokol. Oleh karena itu, untuk mencapai ke lokasi hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi dan juga kendaraan online, di mana untuk kendaraan pun bisa melewati main entrance pada site, di mana hanya bisa dilalui oleh kendaraan. Kemudian untuk pejalan kaki bisa melalui side entrance, yang dimana ada 2 entrance yang bisa dilalui. Kemudian ini bangunan utamanya. Ini bangunan utamanya tadi kita sempat singgung juga, orientasinya mengarah kepada Kampung Adat Cirende, dan kemudian bentukan dari segi 4 ini memakai konsep
subtraktif dan abstraktif, dan juga mengikuti garis kontur yang ada. Dan museum ini pun memiliki sirkulasi yang dinamis, yang dimana pengunjung dibuat untuk terus mengalir agar jadi tidak ada cross sirkulasi pada bangunan museum ini. Dan museum ini memiliki 6 bagian yang disuguhkan. Yang pertama adalah lorong memori, kemudian ada ruang doa, kemudian ada ruang jenis-jenis sampah, kemudian ada dapak sampah. Nah itu di bagian lantai dasar, kemudian naik ke lantai 2 itu ada bagian sampah di dunia, kemudian korban dari dampak sampah, kemudian ada peringatan tragedi peristiwa 21 Februari 2005, dan bagian terakhir ada HPSN, yang dimana Hari Peduli Sampah Nasional, kegiatan-kegiatan yang telah dilalui. Nah, ini interiornya. Ini kita ruang memori, dimana pengunjung dibawa menuju ke bagian yang sempit layaknya lorong, dimana lorong memori ini membawa kesan agar pengunjung itu merasakan sampah itu semakin lama semakin menjadi masalah besar yang jika tidak ditangani akan membuat kita semakin kecil dan tidak bisa kita kontrol. Nah, kemudian ke ruang doa. Di ruang doa ini dimana kita tahu peristiwa 21 Februari 2005 itu memakan ratusan korban jiwa, dan di dalam sini terdapat nama-nama korban dari tragedi tersebut, dan dibuat void karena untuk menghargai roh-roh yang telah menjadi korban atas tragedi tersebut, karena tragedi tersebut membuat semua tambah peduli akan pengolahan dan dampak sampah yang harus kita tangani. Nah, kemudian ada ruang jenis-jenis sampah yang termasuk ke sarana edukasi mengenai sampah dan dampak-dampak sampah. Kemudian di lantai 2-nya ini ada ruang tragedi sampah, di mana ruang tragedi sampah ini dikhususkan menjadi ruang audiovisual, di mana pemaparan atau penyajiannya melalui audio dan visual. Kemudian ada ruang sampah di dunia, ada ruang korban sampah, korban tragedi, dan HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Kemudian ini detail fasad, karena penerapan tema yang diterapkan yaitu ekologi arsitektur, di mana ada berkesinambungan antara alam dengan bangunan sendiri. Oleh karena itu pemilihan material dan fasadnya pun itu harus menyesuaikan, dan ini ada beberapa fasad dan untuk beberapa bagian memakai bata merah yang disusun memiliki lubangan-lubangan agar lebih memanfaatkan udara yang masuk dari luar. Dan ada beberapa jenis pemanfaatannya dan penempatannya. Kemudian ada penggunaan partisi kayu, dan fungsinya sama dengan penyusunan bata yang memiliki lubang-lubang. Nah, kemudian ini ada beberapa bagian yang sengaja dibuka keluar, karena bagian dalam ini memiliki masuk ke display
dan penggunaan bukaan kaca pada display tersebut membantu mengurangi pencahayaan lampu dan penggunaan energi yang terlalu besar dengan pemanfaatan cahaya alami. Kemudian bukaan-bukaan di sudut pada bangunan juga mengurangi penggunaan energi listrik yang berlebihan. Kemudian ini ada kafe yang dimana kafenya memiliki konsep uh, mengikuti alur dari kontur itu sendiri karena mengurangi perubahan pada site. Dan kafe ini memiliki 2 lantai, yang dimana lantai pertama, kemudian lantai kedua mezanin dan mezanin. Dan penempatan kafe ini memiliki berada di bagian barat, bagian timur, karena menyajikan view tempat lokasi terjadinya yang sekarang menjadi ruang terbuka hijau agar lebih bisa merasakannya. Dan kemudian ada penambahan deck view di bagian luar kafetaria. Nah, kemudian ini musola ini transformasi dari atap julang ngapak yang disajikan menjadi bangunan, yaitu musola. Nah, kemudian ini main entrance masuk ke dalam area utama. Ini plaza, dan terima kasih ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.